Bersama kami menjayakan negeri. Silakan saya buka sesi tanya jawab, dan juga jangan lupa itu tadi silakan kalian definisikan apa itu filsafat ilmu. Silakan, saya persilakan kepada panitia, kepada moderator. Terima kasih, sekian. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Oke, saya mau nge-react dulu dari Madani dalam kurung 3, yang nomor HP-nya belakangnya 8874. Filsafat ilmu adalah ilmu yang mencari kebenaran sejati dengan kebijakan dan kelogisan. Nah, berbicara tentang kebenaran, di dalam bukunya Dr. Ahmad Tafsir, di judulnya itu Filsafat Ilmu, pengantar filsafat ilmu, judulnya. Bisa teman-teman baca di situ bahwa kebenaran ini terbagi menjadi 2. Ada kebenaran yang absolut, ada kebenaran yang nisbi atau sementara. Kalau kebenaran absolut, ini yang membedakan filsafat Islam dengan filsafat Barat. Kalau kebenaran absolut itu dalam filsafat Islam itu merupakan kebenaran yang datangnya dari wahyu, yang datangnya dari Al-Quran, hadis, seperti itu. Kalau kebenaran yang nisbi itu biasanya ilmu-ilmu sains yang lainnya, yang bisa berubah-ubah, bisa berkembang seperti itu. Jadi bisa jadi di tahun 1800-an itu benar, dianggap benar. Nanti di abad ke-19 itu bisa jadi salah atau diperbaiki. Nah, itu kebenaran yang sementara, yang nisbi. Perbedaannya kedua itu. Kemudian dari Ahmad Yusuf yang nomornya 8698, filsafat ilmu adalah mempelajari bagaimana ilmu yang diperoleh dengan filsafat. Nah, malah filsafat ilmu itu merupakan alat untuk mengkritisi dari sebuah ilmu. Oleh sebab itu, ini mata kuliah yang diwajibkan, gitu kan, filsafat. Setiap jurusan ada. Di S1, kalau di S2 dan S3 yang saya baca ya, dari kurikulum, kan sekarang kurikulum 2015 ya kalau nggak salah, kalau di perguruan tinggi itu diwajibkan, itu kan, karena ini merupakan landasan untuk mengkritisi dari sebuah ilmu. Makanya setiap jurusan itu ada filsafat agama misal, terus filsafat dalam sejarah, filsafat dalam psikologi. Nah, itu tiap ilmu ada ya. Jadi filsafat ilmu itu malah alat untuk mengkritisi dari sebuah ilmu. Oke, selanjutnya dari Ahmad Yusuf lagi. Saya mau bertanya, saya Yusuf dari Balikpapan. Adakah hubungan ilmu agama dan ilmu filsafat? Ini kajiannya sebenarnya di materi selanjutnya ya, antara ilmu filsafat dan agama. Jadi ada di zaman keemasan Islam juga muncul filsafat agama gitu, filsafat ilmu yang mengkritisi tentang ilmu-ilmu agama itu ada. Nah, perlu dibedakan juga filsafat secara nilai dan filsafat secara ilmu. Jadi filsafat ini sebagai ilmu dan filsafat sebagai nilai. Kalau filsafat sebagai nilai yang tadi kita maknai di awal, filsafat itu berlandaskan empiris dan juga rasional seperti itu. Pertanyaan Zaid Malang, kenapa bisa lahir perbedaan terkait mempelajari filsafat dalam Islam? Bahkan cendekiawan Islam ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Mungkin bisa dibedah argumen dari masing-masing pihak. Nah, ini yang terjadi di zamannya Al-Ghazali dan juga Ibnu Rushdi gitu. Nah, ini filsafat dalam tinjauan ilmu, bukan sebagai nilai. Jadi filsafat ilmu, filsafat Islam ini memang metodenya banyak gitu kan. Misal logika aja.
logika itu ada logika induktif, ada logika deduktif. Itu bisa kalian pelajari juga, bisa baca-baca apa perbedaannya logika deduktif dan induktif. Nah, dari perbedaan metode logika induktif dan deduktif saja itu sudah melahirkan prahara yang sangat kompleks gitu kan. Contohnya seperti itu. Saya Ade dari Medan. Kenapa ilmu filsafat harus ada? Seberapa penting bagi umat? Terima kasih. Ya, sama-sama, ini pertanyaan yang luar biasa ya. Kenapa ilmu filsafat itu harus ada? Apa sih pentingnya? Kalau nggak penting ya udah nggak usah dipelajari gitu kan. Nah, mau nggak mau kita mempelajari ilmu apapun, kita susun ada metodologi ilmiah, yaitu landasannya itu dari berpikir filsafat. Entah itu nanti metode filsafatnya seperti apa, ada yang pro, ada yang kontra, seperti apa. Makanya ada yang tadi ya, ulama mengharamkan metode filsafat tertentu yang nantinya akan membuat umat itu tersesat. Itu mungkin bisa dilanjut di materi selanjutnya ya. Itu lebih kompleks lagi. Jadi seberapa penting? Menurut saya penting. Saya pernah sekali menulis artikel jurnal mengenai filsafat yang saya implementasikan di jurnal praktikum kimia gitu. Jadi saya membuat praktikum kimia berdasarkan filsafat Islam yang saya ambil dari tokoh Ismail Roji Al-Faruqi. Itu ada di jurnal UNES, Science Education Journal, jurnal USEJ. Saya Adi dari Kerinci. Bagaimana cara berinteraksi dengan mereka yang sangat mengagumkan filsafat? Mengagumkan filsafat itu maksudnya seperti apa ya? Kalau mengagumkannya itu ya biasa aja gitu kan. Kan di filsafat juga ada kebenaran yang absolut, ada kebenaran yang sementara. Nah, batasan ilmu filsafat itu seperti yang Dr. Ahmad Tafsir jabarkan di bukunya. Jadi jangan terbalik gitu kan, antara kebenaran agama dengan kebenaran ini sementara yang ada di ilmu sains gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salisa Fatwa Madani. Oh, yang tadi nih, Madani dari Yayan Surakarta, asal Sumbawa. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya bagaimana sinkronisasi suatu pemikiran dan tindakan. Ini materi selanjutnya juga nih. Saya takutnya menyerempet materi-materi di hari esok gitu. Pemateri selanjutnya. Ini ada kaitannya dengan aksiologi ya. Tapi saya coba menjawab semaksimal mungkin. Jadi hasil pikiran itu akan melahirkan sebuah tindakan. Nah, bagaimana tindakan itu bisa selaras dengan pemikiran ya tergantung bagaimana orang itu berkehendak gitu. Makanya Aristoteles ya, salah satu filsuf yang kuno yang di zaman Yunani kuno itu mengatakan bahwa manusia itu merupakan hewan yang berpikir. Nah, itu kata Aristoteles seperti itu. Itu bahasa kasarnya seperti itu kan. Kata Aristoteles, manusia itu merupakan hewan yang berpikir. Nah, yang bisa menyinkronkan pemikiran dan tindakan yaitu manusia itu sendiri. Karena perbedaannya dengan hewan yaitu berpikir itu. Oke, pertanyaan dari Leni dari Malang. Filsafat disebut sebagai mother of science. Nah, mengapa filsafat disebut emaknya ilmu? Apa hubungannya filsafat dengan ilmu-ilmu yang lain? Nah, banyak klaim-klaim intelektual di dalam buku-buku ya. Misal saya lihat di buku matematika. Di dalam buku matematika mengatakan bahwa mother of science itu matematika gitu. Jadi segala ilmu yang ada di dunia ini menggunakan matematika. Percaya atau tidak, ya harus percaya. Misal seperti itu kan. Misalkan ilmu ekonomi ada matematikanya, ilmu psikologi ada matematikanya, ilmu
fisika apalagi gitu. Pokoknya semua ilmu yang ada di dunia ini eh, menggunakan matematika. Penelitian menggunakan matematika. Semua ada perhitungannya. Semua ada logika. Logika itu masuk ke matematika. Pokoknya ada yang mengatakan mother of science itu matematika. Bahasa universal yang dipahami oleh semua manusia itu adalah matematika. Nah, misal seperti itu. Ya tidak ini ya tidak aneh misal dikatakan filsafat sebagai mother of science kalau itu tertulis di buku orang filsafat seperti itu. Jadi banyak klaim-klaim. Kalau misal saya sebagai orang kimia menulis di sebuah tulisan pemikiran, saya bilang kimia itu merupakan mother of science. Ada juga yang mengatakan kimia itu mother of science, saya pernah baca. Karena semua aspek kehidupan itu ada kimianya. Mau industri ada kimianya. Industri kan bidang ekonomi dan lain-lain. Mau tentang ilmu manusia, ya ada unsur senyawa kimianya. Mau ilmu apapun ada kimianya. Astronomi ada kajian kimianya. Semua ada kimianya. Maka saya klaim bahwa kimia merupakan mother of science. Seperti itu ya. Dari pertanyaan Adi Kerinci, saya pernah dengar teman saya mengatakan jangan terlalu tinggi ngaji filsafat, ntar bisa sesat, salah persepsi, dan lain sebagainya, seperti itu. Orang itu sesat nggak usah ngaji filsafat ya, nggak usah jauh-jauh ngaji filsafat ya. Orang belajar apapun bisa sesat ya. Orang yang belajar agama aja bisa sesat gitu kan. Orang yang belajar suatu ilmu yang menuntun dia kebaikan itu bisa sesat gitu. Jadi sesat atau tidaknya itu tergantung orangnya, bukan ilmunya gitu. Ya ilmu filsafat baik, tapi kalau disalahgunakan nanti bisa jadi sesat. Ilmu agama baik, tapi apabila disalahgunakan misal jadi sesat gitu. Jadi sesat atau tidaknya bukan dari tinggi atau rendahnya muatan materi ya, tergantung orangnya aja. Maksudnya nggak usah jauh-jauh belajar filsafat untuk sesat gitu kan. Belajar yang lain aja bisa. Coba dilihat lagi di gambar slide saya. Apa itu ilmu? Apa itu ilmiah? Seperti itu kan. Bagaimana sebuah ilmu itu dikatakan ilmiah sesuai dengan metode ilmiah. Metode ilmiah kita tahu ada dari pengamatan, dari menganalisis data sampai kesimpulan seperti itu. Apakah agama itu merupakan suatu hal yang ilmiah? Tadi sudah saya beri kata kunci dengan saya mengutip hadis Nabi, "Sholu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, itu merupakan hadis Nabi yang memerintahkan para sahabat itu kalau sholat ya ngikutin saya, gerakannya, bacaannya seperti itu. Oke, saya jelaskan pelan-pelan ya. Nah, sekarang orang tahu praktek sholat itu dari mana? Apakah dari Al-Quran? Memang perintah sholat itu ada di Al-Quran. Waqimus sholat wa atuz zakah warka'u ma'rokiin dan lain sebagainya. Perintah sholat ada di Al-Quran. Tapi cara sholat apakah ada di Al-Quran? Tidak. Cara sholat itu ada di pengamatan para sahabat yang nanti diturunkan gitu. Dari sahabat ke tabi'in, ke tabi'ut tabi'in sampai ulama dan sampai ilmu itu ke kita. Nah, kok bisa sih ada ilmu fikih gitu kan? Ilmu yang mempelajari tata cara, misal fikih sholat, berarti tata cara pemahaman kita tentang bagaimana cara sholat. Nah, ilmu fikih, kita gali dulu ilmu fikih ya. Nah, ternyata sholat itu didapat dari metode ilmiah dari para sahabat. Para sahabat memperhatikan Nabi sholat. Nah, observasi, itu observasi, pengamatan. Oh, Nabi sholatnya seperti ini. Itu dari penglihatan. Empiris kan? Berdasarkan panca indera kan? Adanya pengamatan visual kan? Dari sahabat. Oh, sahabat melihat Nabi sholat seperti ini. Dia melihat.
Kemudian mengajarkan. Terus mendengar, oh Nabi bacaannya seperti ini. Oh Nabi seperti ini, seperti itu. Jadi sumbernya sumber primer nih. Kalau data ini data sumber primer nih. Kemudian di zaman tabiin, kan tabiin itu dapat ilmu dari sahabat ya. Oh cara sholat seperti ini. Nah sama tabiin dibikin karya. Karyanya itu kitab fikih. Nah mulai ada nih ilmu fikih itu. Jadi ilmu ini berdasarkan metode ilmiah, berdasarkan pengamatan, berdasarkan referensi. Nah di metode ilmiah ini referensi itu sangat penting gitu kan. Gimana cara sholat? Oh rukuknya caranya seperti ini, bacaannya seperti ini. Referensinya mana? Nyambung dari tabiin, nyambung ke sahabat A. Sahabat A dari siapa? Nyambung referensinya dari sahabat ini, dari sahabat ini, sahabat ini. Jadi bersambung gitu ilmunya sampai ke Rasul, sampai ke sumber primernya Rasul. Itu pengamatannya nyambung gitu. Nah, kalau di ilmu hadis kan juga ada ya. Ini bersambung sanatnya gitu kan, sanatnya bersambung. Nah, ada kajian kritisnya juga kan di dalam hadis. Oh, hadisnya ini lemah karena ini ada sumber yang tidak valid karena lemah di perawinya, lemah di salah satu sahabat karena sering lupa. Nah itu sebegitu detailnya Islam gitu dalam memperhatikan tradisi ilmiah. Jadi ilmu agama merupakan ilmu yang ilmiah. Nah, diamati secara empiris. Seperti yang saya katakan di awal, jadi kebenaran itu ada dua ya, kebenaran yang mutlak dan kebenaran yang sementara. Nah, kalau Allah itu misal zatnya saat ini tidak terlihat gitu kan, bukan berarti Allah itu tidak ada. Bukan berarti sesuatu yang dianggap tidak terlihat itu tidak ada gitu. Karena keterbatasan dari pengalaman empiris dari manusia itu sendiri. Nah ini saya bikin pernyataan. Manusia memiliki keterbatasan indera. Manusia memiliki keterbatasan pengalaman empiris. Apa yang manusia bayangkan, apa yang manusia visualisasikan, itu merupakan hasil dari pengalaman empirisnya. Hasil dari dia melihat sesuatu, hasil dari dia mendengar sesuatu, dan lain sebagainya. Maka saya simulasikan, pernahkah Anda melihat kuda? Pernah. Ya, kakinya 4, ya kan? Punya rambut. Ya, bayangan orang masing-masing ya. Ada yang membayangkan coklat. Mungkin dia pernah melihat kuda warna coklat. Pernah lihat, misal yang tinggal di daerah NTB. Oh, kudanya kecil karena di sana kudanya. Nah, pokoknya sesuai dengan pengalaman masing-masing melihat kuda itu seperti apa. Kemudian burung. Burung punya sayap, punya bulu, dan lain sebagainya ya. Udah kan, masing-masing sudah membayangkan. Ketika saya menyuruh kalian membayangkan kuda, kalian bisa kuda. Kalian membayangkan burung, bisa burung. Nah, seperti itu bentuknya. Saat saya suruh membayangkan kuda terbang. Nah, definisi terbang seperti apa? Oh, kuda terbang berarti kuda memiliki sayap. Kemudian kuda dibawa oleh burung. Maksudnya kuda ini ya, kuda yang bisa terbang ya. Maksud saya itu. Maaf saya kurang lengkap. Nah, ini yang lebih tepat, kuda yang memiliki sayap. Maksudnya dia terbang sendiri. Ada yang bilang kuda yang melayang gitu aja, karena dia menganggap yang namanya terbang ya melayang gitu kan. Artinya dia nggak pakai alat. Tapi teman-teman di sini punya pola yang sama gitu. Ada kuda dia bisa melayang dan kuda memiliki sayap. Karena kemampuan kita dalam menafsirkan sesuatu itu terbatas oleh pengamatan kita. Jadi kita nggak bisa membayangkan sesuatu yang imajinasi tapi memiliki bentuk yang baru gitu. Nah, makanya kita nggak boleh memvisualisasikan Tuhan. Sebab apa? Sebab kita belum pernah melihat Tuhan. Kita belum pernah melihat Allah.
Makanya kita tidak boleh memvisualisasikannya sedikit pun seperti apa. Seperti itu. Makanya batasan berfilsafat itu di dalam agama seperti ini. Jangan mengempiriskan sesuatu yang tidak bisa diempiriskan. Kalian mengempiriskan Allah, nggak boleh. Tuhan itu masuk akal, Tuhan itu rasional, Tuhan itu ada, Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya itu masuk akal, sangat masuk akal. Benda-benda yang ada di seluruh dunia ini ada yang menciptakan, itu masuk akal. Seperti kalian tadi membayangkan ada sampah minuman boba, kalian ini ya membayangkan, oh ini pasti ada yang minum tadi, padahal kalian belum pernah ngelihat gitu kan, tapi kalian yakin bener ini pasti ada yang ngebawa ke sini gitu. Sama kayak dunia ini, pasti dunia ini ada yang ngatur, seperti itu. Tapi kalau kalian membayangkan, belum pernah kalian bisa membayangkan Tuhan seperti apa karena kalian belum pernah melihat Tuhan. Nah, seperti halnya kalian belum pernah melihat kuda terbang itu seperti apa, maka kalian memvisualisasikannya kuda terbang itu adalah kuda yang memiliki sayap seperti burung, atau kuda yang melayang seperti burung. Karena kalian memiliki keterbatasan pengalaman empiris. Coba kalian membayangkan sesuatu benda yang tidak pernah ada di dunia ini, tapi kalian bayangkan. Pasti kalian membayangkan yang ada di pikiran kalian semua, sesuatu yang pernah kalian lihat, sesuatu yang pernah ada di bumi. Kalian pikirkan apa ya? Batu, misal, udah pernah ada. Memikirkan bentuk bulat, ya kayak bola. Bentuk apa? Itu semua pernah kalian tangkap dengan indera. Mau kalian kombinasikan ya berarti itu kombinasi yang pernah kalian lihat dengan indera Anda. Seperti kalian mengkombinasikan kuda terbang. Kalian kombinasikan kuda dan sayap burung. Seperti itu. Itu rambu dalam mempelajari filsafat. Oke, bismillah, saya Taufik dari Manado ingin bertanya, apakah ada hubungan antara ilmu pengetahuan dan metafisika? Jika ada, bagaimana hubungannya? Jadi metafisika ini termasuk salah satu cabang ilmu dalam filsafat ya. Jadi dia juga termasuk ilmu pengetahuan juga. Dia juga ada metodologinya. Dan bagaimana peranan agama terkait persoalan metafisika? Memang yang saya ketahui ya, metafisika itu dia itu di zaman Yunani ya. Saya memberi contoh, hanya bisa memberi contoh di zaman Yunani ya. Kalau di filsafat agama atau ilmu agama saya belum paham. Saya takut menjelaskan, takutnya salah. Kalau di zaman Yunani itu, misalkan ada salah satu aliran ini ya, bahwa di ilmu metafisika bahwa manusia itu terdiri dari materi dan rohani. Nah, jadi selain dia berbicara tentang fisik, dia juga berbicara tentang hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh fisik. Contohnya adalah ruh atau rohani. Jadi metafisika itu menjangkau dari sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh fisik. Nah, oleh beberapa cendekiawan filsafat pada waktu itu di zaman Yunani itu sedikit dikesampingkan metafisika itu. Ya memang masih banyak di aliran-aliran metafisika, tapi ada beberapa sedikit itu dia mengesampingkan metafisika. Jadi benar-benar dia itu empiris dan rasional. Jadi dia itu lebih mementingkan ilmu-ilmu yang pasti seperti itu, yang seperti matematika. Ada Pitagoras, kita pernah mendengar ya Pitagoras. Ada ilmuwan-ilmuwan lainnya di zaman Yunani itu. Contoh metafisika juga misal ada teori ini ya. Jadi kehidupan itu disusun oleh air, tanah, api, udara. Dan ada yang mengatur. Pokoknya masih ada kaitannya dengan dewa-dewa kalau di zaman Yunani seperti itu. Kalau dalam pandangan agama saya kurang tahu ya. Agama memandang metafisika seperti apa, belum tahu saya.
Sebab kajian saya selama ini ya fisika. Jadi sesuatu yang benar-benar bisa diukur, suhunya bisa diukur, bisa dilihat perubahannya, bisa dirasakan rasanya, bisa diteliti senyawanya apa. Ya itu yang saya pelajari selama ini, berbasis fisik. Sebab itu yang saya pelajari. Kalau metafisika jangkauan saya belum sampai sana. Ini keterbatasan saya. Waalaikumsalam. Ini dari Agus ingin bertanya, apa kedudukan filsafat dalam Islam? Kedudukannya itu ya yang saya ulang-ulang dari tadi. Jadi filsafat itu jangan sampai rambu-rambunya itu dilanggar, gitu. Kalau misal dia menafsirkan sesuatu atas dasar cinta, misal milih mana cinta atau ibadah? Yang benar adalah cinta yang dibarengi dengan ibadah. Kalau kita melihat Rasul itu kurang cinta apa sama Allah? Allah itu kurang cinta apa sama Rasul? Sama-sama saling mencintai kan. Tetapi tetap saja Rasul juga menjalankan syariat, menjalankan ibadah, menjalankan praktik-praktik ibadah. Baik itu ibadah horizontal, ibadah yang ritual gitu kan, ataupun ibadah sosial yang hablum minan nas, semua dikerjakan oleh Rasul itu. Jadi jangan atasnamakan cinta untuk meninggalkan syariat, seperti sebagian orang di lingkungan kita mungkin yang dia beraliran manunggaling kaula Gusti. Ini di budaya Jawa ya. Ini kebudayaan yang dia itu tidak sholat, tidak menjalankan syariat, mengaku sudah hakikat sudah cinta gitu. Ada kayak gitu. Teman saya pernah penelitian di sebuah kota di Jawa Tengah seperti itu. Saya Adi dari Kerinci. Bagaimana cara membedakan antara filsafat dengan paham rasionalisme? Rasionalisme itu salah satu metode di filsafat gitu. Ada empirisme, rasionalisme, silogisme. Itu merupakan pengembangan logika yang ada di filsafat. Ada kalau nggak salah empirisme itu nama lainnya dia itu ini silogisme, dan kalau rasionalisme itu dia itu generalisme. Ada istilah-istilah seperti itu bisa dipelajari di kutipan jurnal yang ada di tulisan saya itu, yang nanti dia membedakan pola induktif dan pola deduktif. Saya lupa, misal kalau ketukar nanti koreksi aja gitu. Jadi ada pola logika induktif, ada pola logika deduktif. Nah, saya lupa yang rasionalisme ini yang deduktif apa yang induktif. Bismillah, saya Taufik dari Manado ingin bertanya lagi. Oke, nggak apa-apa. Bagaimana tanggapan pemateri terhadap upaya-upaya pembuktian bahwa fakta-fakta sains sesuai dengan Al-Quran maupun sebaliknya? Saya dudukan kembali, jenis-jenis kebenaran itu ada dua, kebenaran yang mutlak dan kebenaran yang nisbi. Kebenaran yang mutlak itu artinya memang sudah paten, tidak bisa diganggu-gugat. Walaupun sains itu belum bisa membuktikan. Saya tandai ya, belum bisa membuktikan. Bukan Al-Qur'annya yang salah, tetapi sainsnya itu belum bisa membuktikan. Banyak kejadian seperti itu. Zaman dulu, zaman waktu pertama kali Al-Quran itu diturunkan, itu terlihat tidak masuk akal pada orang di zamannya. Ini nggak benar ini kalau dalam tinjauan sains. Tetapi orang-orang sains yang di masa depan itu akhirnya menemukan bahwa fakta sainsnya seperti ini. Udah ada ilmunya, udah ada penelitiannya, kan seperti itu. Berarti bukan orang yang zaman dulu pertama kali Al-Quran ditemukan bukan salah dia gitu kan. Wah, ini ternyata salah nih gitu. Bukan seperti itu, bukan menyalahkan Al-Qurannya, tapi memang pada zaman itu belum bisa dibuktikan. Termasuk zaman sekarang nih, apabila kalian menemukan ayat terus kalian buktikan dan ternyata
misalkan menurut sains tidak sesuai, maka sainsnya itu yang belum bisa membuktikan. Kalian harus tetap mengimani bahwa Al-Quran itu ya seperti itu, gitu kan. Mungkin di beberapa abad kemudian baru bisa ditemukan. Nah, akhirnya kalian itu menjadi orang sejarah lagi, orang yang ada di dalam sejarah lagi.